Balapan melelahkan di sirkuit Brno kemarin jelas menyisakan banyak cerita, tapi percaya atau tidak, drama paling mahal justru tidak terjadi di atas aspal track. Saat semua orang mengira urusan sudah kelar, begitu bendera finish dikibarkan, suasana di pedok Honda justru mendadak berubah jadi momen yang bikin merinding. Jadi gini ceritanya. Pasca balapan Moto3 yang menguras fisik itu, para kru dan mekanik seperti biasa langsung berkumpul di depan laptop buat melakukan evaluasi harian. Di sela-sela kesibukan membongkar data telemetri, fokus semua orang di dalam garasi mendadak terkunci pada satu sosok anak muda kita, Veda Ega Pratama. Awalnya, obrolan berjalan santai, di mana para mekanik senior mencoba membedah area mana saja yang dianggap menjadi titik krusial hilangnya waktu. Di sinilah giliran Veda angkat bicara, memberikan pandangan langsung dari balik kemudi motornya. Menariknya, pembalap muda Indonesia ini sama sekali nggak pakai nada tinggi atau sok pintar. Dengan gaya yang sangat santun tapi berbobot khas anak tongkrongan yang hatam soal seluk-beluk motor, Veda membedah detail goib yang bahkan tidak terbaca oleh sensor komputer. Veda menjelaskan secara runtut bagaimana perubahan grip aspal dari lap ke lap hingga masalah ban belakang yang ternyata bukan murni salah pengereman utama, melainkan akibat perubahan beban motor beberapa meter sebelum titik braking. Bahkan, saat kru menyodorkan peta lintasan untuk menunjukkan satu tikungan yang dianggap bermasalah, Veda dengan jeli mengoreksi bahwa hilangnya waktu justru berantai dari kesalahan racing line di rangkaian tikungan sebelumnya. Melihat kalkulasi lapangan yang seakurat itu, para mekanik yang tadinya mendominasi diskusi perlahan langsung terdiam dan malah sibuk mencatat poin demi poin. Di sebelahnya, sang bos Hiroshi Aoyama cuma bisa tertegun sambil melempar senyum tipis. Mantan pembalap dunia itu tampak sadar kalau insting analisis Veda jauh melampaui usianya. Dari sini kita paham, pembalap jempolan itu bukan cuma yang punya nyali buat asal pelintir gas, tapi yang tahu cara berkomunikasi dan membaca strategi secara utuh. Kawal terus perjuangan bocah ajaib ini menuju panggung tertinggi MotoGP, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Dunia balap bukan cuma soal siapa yang menyentuh garis finish duluan, tapi tentang bagaimana sebuah perjuangan bisa meruntuhkan ego para mekanik kelas dunia. Di GP Ceko 2026, sirkuit sakral ini menjadi saksi bisu saat keangkuhan teknologi tunduk pada mentalitas petarung jalanan. Di bawah langit Ceko yang mulai meredup, keheningan mendadak pecah di sudut pedok Honda. Sebuah momen magis tercipta ketika siluet motor Veda Ega Pratama perlahan memasuki area pit. Pembalap muda Indonesia itu kembali dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras habis. Melalui balapan dari posisi buncit dan dikepung rival dengan spek motor yang lebih diunggulkan, Veda justru mengamuk di lintasan. Dia memerah setiap jengkal performa mesinnya hingga merangsek naik ke barisan depan. Kabar burung sempat menyebutkan bahwa suspensi motor Veda sebenarnya bermasalah sejak hari pertama, membuat motornya limbung di tikungan tajam. Namun, bukannya kibar bendera putih, Veda justru menunjukkan kelasnya. Begitu roda motornya menyentuh garis pit, suasana kaku khas mekanik Eropa langsung mencair. Para kru yang biasanya sibuk menatap layar data komputer mendadak keluar dan berbaris rapi di depan garasi. Apresiasi tinggi ini biasanya hanya diberikan untuk peraih podium pertama. Hari itu, Veda memang tidak membawa pulang trofi, namun tim Honda menyebutnya bak juara dunia baru. Ketika motornya berhenti, gemuruh tepuk tangan langsung pecah. Bahkan, membuat kru tim tetangga menoleh keheranan. Para mekanik senior melangkah maju, mengabaikan aturan kebersihan, dan langsung memeluk Veda dengan erat. Mereka bangga karena pembalapnya tidak menyerah sedikit pun dan terus melakukan manuver ketat yang membuat jantung copot. Di sudut garasi, ketenangan sang manajer tim Hiroshi Aoyama runtuh total. Mantan juara dunia asal Jepang yang terkenal dingin itu tidak mampu menyembunyikan mata berkaca-kacanya. Tatapannya penuh kehangatan, mirip seorang ayah yang melepas rindu setelah anaknya selamat dari badai besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah performa habis-habisan seperti ini sudah cukup membuktikan bahwa Veda layak dipertahankan di kursi utama musim depan? Kalau ada yang bilang posisi start menentukan prestasi, fix mereka belum lihat aksi bocah Gunung Kidul yang satu ini. Di Moto3 Ceko 2026 kemarin, sirkuit Brno benar-benar jadi saksi gimana Veda Ega Pratama bikin media asing melongo. Gimana enggak? Dia start dari urutan ke-20 posisi yang kalau di tongkrongan udah bikin malas balapan. Tapi pas finish, Veda sukses nongkrong di posisi kelima. Benar-benar di luar nalar. Pas lampu start padam, barisan depan langsung gaspol. Maksimo langsung melesat memimpin rombongan, ditempel ketat sama David Almansa dan Alvaro Carpe. Tapi, sorotan utama justru ada di barisan belakang.
Veda benar-benar dapat momen. Baru lap pertama, dia udah berhasil babat 9 pembalap dan langsung nangkring di posisi ke-11. Gak cuma Veda, Hakim Danis yang kena penalti turun 12 posisi start juga ikutan meroket ke urutan 5. Masuk lap kedua, tensi di depan makin panas. Carpe dan Almanza lagi asik adu sikut rebutan posisi kedua. Momen ini dimanfaatkan oleh Veda. Dengan pembawaan yang santai tapi mematikan, ia sukses ngepepet Jesus Rios sama Adrian Fernandez buat ngunci posisi ke-7. Pas lap kelima, Veda makin menggila. Ia langsung ngasapi O'Gorman sekaligus Hakim Danis buat ngamanin posisi ke-5. Malah, pembalap Honda tim Asia ini sempat colek-colek Alvaro Carpe buat rebutan posisi 3. Drama sesungguhnya terjadi di lap-lap akhir. Hakim Danis yang sempat melorot, tiba-tiba dapat momentum emas dan berhasil finish jadi juara pertama, disusul Brian Uriarte dan Maximo. Tapi, bintang panggungnya tetap Veda. Di lap terakhir, ia dapat gempuran habis-habisan dari Almanza dan Carpe yang pengen ngebegal posisinya. Dengan defensif yang solid banget, Veda sukses bertahan dan finish ke-5. Dari posisi 20 ke posisi 5, media luar langsung heboh. Berkelas banget, nggak ada obat. Sirkuit Brno itu aslinya bukan sekedar aspal melingkar, melainkan teater kejam, tempat mental para rider muda diuji sampai batas maksimal. Pas awal sesi banyak orang sempat skeptis melihat jagoan kita asal Gunung Kidul terlempar di posisi buncit. Tapi bukan Veda Ega Pratama namanya kalau langsung menyerah. Anak muda ini membuktikan kalau nyali balap tidak bisa dibeli, sampai membuat media asing terkagum-kagum melihat caranya menjinakkan sirkuit legendaris ini. Panggung kejuaraan dunia Moto3 2026 seri ke-9 di Republik Ceko ini memang menuntut pembuktian nyata. Di sesi latihan, rival jiran kita Hakim Danis dari KTM memang tampil apik dan sukses mengunci waktu tercepat 2 menit 4,754 detik. Di belakangnya ada David Almanza, Maximo Quiles, Alvaro Carpe, sampai Joel Esteban yang ikutan mengamankan barisan 5 besar. Sementara rivalnya melesat tanpa drama, Veda justru harus kesusahan di sesi awal. Pembalap andalan Honda tim Asia ini sempat terdampar di urutan paling bawah, tertinggal sampai 5 detik dari pembalap tercepat. Jelas bukan sambutan yang ramah buat anak umur 17 tahun yang baru pertama kali merasakan sirkuit sepanjang 5,4 km dengan karakter penuh tanjakan dan turunan dinamis ini. Namun disinilah mental berbicara. Menolak pasrah jadi juru kunci, Veda pelan tapi pasti mulai memangkas jarak. Dia memaksimalkan performa motornya untuk merangkak naik ke posisi 13, sebelum akhirnya menyegel urutan ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 5,911 detik. Grafik performanya naik drastis dibanding sesi latihan bebas pertama yang sempat menahannya di peringkat ke-22. Melihat adaptasi kilatnya, pihak Honda menegaskan kalau Veda dan Zin Mitani sudah siap tempur.